Pelajaran kita selanjutnya yaitu dan setengah daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya adalah setengah daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena penyakit pada kakinya. Sakit apa aja nggak tahu lah. Pokoknya sakit letisnya dan karena penyakit. Maka menyapu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya, maka sembuh penyakitnya itu pada ketika itu juga. Mungkin asap urat karena kalau bergerak gratis, kenapa? Ini asap urat ketinggian bangkang. Karena kalau berjalan sini ya Nabi mau musuh tangan, dibusuk Nabi hampir. Nabi memusnahkanlah para sahabat yang ada yang sakit mata dijebakkan Nabi, hampir sakit mata. Ada yang sakit parut dibusuk Nabi, hampir sakit parut. Ada sakit batisnya ya Nabi aku mau memusnahkan, dibusukkan Nabi. Ini dalil baurutannya. Nah orang jadi baurutan kan mungkin dari dibusuk Nabi. Hampir kita singkaran awaknya atau tasarihu bawa ke urutan
ampih seketika juga. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini Nabi kada baurut ya Allah, memusut saja. Dari musuh Nabi dengan tangannya maka sembuh penyakitnya itu pada ketika itu juga. Ampih sakit batis, ampih sakit bangkak batis, ampih asam urat batis. Dan setengah daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahwasanya adalah pada satu masa tantara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Bang Pina namanya ada orang sakit batis, yuk akan salawat berkat usutan Nabi dan orang kampung sakit urutan kali usut aja jangan salawat berkat mujizat Nabi dan Nabi orang sakit batis. Nah ini lagi dan setengah daripada mujizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahwasanya adalah pada satu masa tentara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perang Sabil. Padahal kekurangan mereka itu bekal sangon yang kurang. Kada banyak sanguan, habis sedikit bekalnya. Maka menyuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghimpunkan akan bekalnya, akan bekalan yang sedikit yang masih tinggal pada mereka itu. Ayo jangan Nabi kumpulkan, kamu ada di siapa? Ulun ada sedikit lagi roti, buat sini kumpul. Kamu apa? Ulun ada kurma lagi sedikit, buat sini. Ulun itu pian apa? Ulun ada baju lagi sebotol, ada hibak juga sedikit, buat sini. Kamu apa? Ulun ada mana roti, nah buat sini. Ulun ada nawadai, ramai ada untuk apa? Buat sini, pimpinan apa ada? Ulun ada mau sedikit nah kismis, ayo buat sini. Kamu apa ada? Oh ada sedikit nak kacang Arab, bos ni, kumpulkan sedikit tadi, habis masih. Maka mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan makanan yang dihimpunkan itu, lalu berdiri oleh Allah Taala, lalu diberi oleh Allah Taala berkat. Maka menyuruh Nabi SAW akan tiap-tiap seorang memenuhi akan tempat bekal mereka itu. Nah Nabi, dah tak kumpulnya banyak nah. Ayo, nang bersama kampungan gana-gana buat sini. Dibuat si Nabi, dipak kampungan tadi. Nang, ayo masuk ulang, dari kami ni. Oh, dipak ulang. Sama, dipak ulang ulangnya. Nang rangsel tadi hibak ulang diisi. Asalnya sedikit-sedikit aja lagi dibagi Nabi menjadi hibak penuh rangselnya tadi. Nah setiap seorang memenuhi akan tempat bekal mereka itu hingga penuh segala tempat bekal mereka itu daripada yang demikian itu. Nah habis cukup ya Nabi. Pas jalan nih. Berbagi bekal ini. Pas mana kisah berbagi bekal, pas kantongan seorang dapat berkat Nabi. Alhamdulillah. Dan Bapak menyiapkan bekal hari ini, diberi Tuhan rezeki, diberi Tuhan sehat badan, diberi Tuhan banyak umur, diberi Tuhan rezeki, sehat badan, apalagi berkah pulang itu kawan pulang menyiapkan sampai minggu depan dan niat pulang soalnya ada pulang rezekinya. Dan setengah daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ada daripada orang yang kafir yang mengganggu akan perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jadilah engkau
akan demikian itu, maka jadi ia pada ketika itu menggeletar. Lalu ia mati pada ketika itu juga. Anak mengganggu Nabi. Menggetar, tiba menggetarnya kira-kira nak mau bunuh Nabi kali ini. Daripada orang kafir yang mengganggu maka pelajaran Nabi. Mengganggu nih, mungkin anak mau bunuh lah. Ya Nabi kan tidak. Jadilah yang demikian itu nantinya hendak mengganggu tadi nih, hendak ngapain? Jadi nanti sering hendak membunuh soalnya, maka gemetarnya lalu mati. Padahal Nabi tidak tahu, sampainya anak mengganggu aja, caranya anak membunuh. Jadilah apa namanya rencanakan mati. Maka getar mati. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu bahwa adalah Nabi SAW hendak meminang akan anak seorang, padahal tiada mau ia memberikan anaknya. Anaknya itu kepada Rasulullah SAW, maka berkata ia, anakku itu tiada mau karena ia karena penyakit sufak. Apa penyakit sufak tak? Ada mau nih dipinang. Ini anak penontonnya penyakit sufak ya. Maka sabda Nabi SAW, maka hendaklah ia jadi akan demikian itu. Maka ketika itu jadi sungguh-sungguh anaknya itu karena penyakit sufak itu. Nabi didustai. Jadi anaknya penyakit sufak. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW yang terlebih besar lagi kekal hingga hari kiamat, yaitu Quran. Nah ini yang ada di zaman sampai wali kita ini, yaitu Quran. Jadi sabiji huruf Al-Quran itu ada mukjizatnya, ada maknanya, artinya, dan ada karamatnya. Jadi kan punya Al-Quran itu jangan dianggap dibawa-bawa kayak Yasin, jangan. Itu Al-Quran karena setiap biji huruf itu ada karamatnya, ada artinya, ada mukjizatnya. Karena situ Al-Quran itu mukjizat Nabi. Sampai orang kafir seluruh dunia hendak menuruti Al-Quran karena kata-katanya itu bagus, susunannya itu luar biasa. Nah orang Arab tahu ini luar biasa susunannya. Orang ahli syair kada kawan Al-Quran luar biasa. Kadang-kadang dicerna oleh otak akal manusia. Itu Al-Quran. Orang ahli sastra, orang ahli adab, orang ahli sastra kadang-kadang mencerna Al-Quran. Lamunya saya sama lain itu kau aja orang. Tapi lamunya Al-Quran memang dari Allah SWT yang amat mulia, yang lemah segala makhluk daripada segala jin dan manusia akan mendatangkan sepertinya Al-Quran terawal, walaupun seayat terawal. Susunannya, kata-katanya itu luar biasa. Jadi seluruh dunia jin dan manusia yang cerdas-cerdas itu hendak mengolah Al-Quran, menandingi Al-Quran, kadang tak akan bisa. Nah itu barang satu surah
atau satu ayat sekalipun berapa. Nah kayak tadinya maulah Al-Quran, maulah sorangan, nah seperti Al-Quran kalimatnya tidak akan bisa. Pasti kata orang, inilah Al-Quran. Seperti firman Allah Ta'ala, walaupun satu ayat, seperti firman Allah Ta'ala, la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadal Qur'an la ya'tuna bimisli walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Artinya jikalau berhimpun sekalian manusia dan sekalian jin ini banyak pada kita ini pada bermiliaran dunia ini berapa manusia banyak kan. Kumpulkan manusia seluruh dunia ditambah ulang jin seluruh dunia atas bahwa berkehendak mereka itu mendatangkan dengan seumpama Al-Quran ini, niscaya tiada dapat mereka itu dengan seumpama Quran itu. Tidak bisa kayak aja ahli sastra, ahli dalam bidang bahasa Arab, karena apa? Maulah Al-Quran. Dan jikalau ada setengah mereka itu bagi setengah mereka itu bertolong-tolongan sekalipun bagi mendatangkannya pada awal. Jadi nanti kita untung benar kalaunya mujizat Nabi Musa apa? Tongkatnya mana? Tongkat. Seadanya yang ini lagi tongkatnya. Dan ada orang juga aja. Ini tasbih tongkat Nabi Musa ya. Mana tahu wujud kadanya. Ya Allah aslinya mana tongkat Nabi Musa. Ada ibadah mujizat Nabi Sulaiman. Nakawal panggil lawan binatang. Ada lagi orang panggilan binatang. Ada lagi kecuali orang wali-wali Allah Ta'ala. Kemudian orang yang malam mahakan besi, mujizat Nabi Daud. Nang mujizat itu nama yang ini masih ada lagi, yaitu hanya Al-Quran. Untuk kita di sini Al-Quran itu mujizat Nabi kita Muhammad SAW, maka kita membaca Al-Quran. Jadi setiap huruf itu yang kita itihi Al-Quran itu dapat pahala. Inilah setengah mukjizat Nabi SAW yang menyebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dalam Ihya Ulumuddin. Dan kata Qutb Az-Zaman, Qutb Az-Zaman wal Irfan, Syekhuna Sayyidi Syekh Muhammad bin Syekh Abdul Karim As-Sammani Qaddasahullahu ruhahu, di dalam risalah yang bernama Kashful Anwar, Kashful Asrar, bima yata'allaqu bi ismul Qahhar. Di dalam kitabnya Syekh Sammani ada dalam kitab sini. Wa'lam anna mujizati sallallahu alaihi wasallam kasiratun wa ala qadran aw dawha dhikran al-Qur'an al-azim alladhi ajazatil fusaha an mu'aradatihi wa yasadil uqala'u anil ityani bi syai'in mislihi walau ayatan. Famin i'jazihi husnu ta'lifihi wa tinamu kalimatihi wa fasahatuhu wa balaghatuhu wa husnu uslubihi wa nazmihi alladhi la yushbihu nazmun wa la nasr. Jadi Syekh Sammani
Artinya dan ketahuilah bahwasanya mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu amat banyak. Ada hitungan banyaknya. Dan yang terlebih nyata dan terlebih tinggi kadarnya, yakni derajatnya, dan yang terlebih nyata sebutannya, dan lebih nyata sebutannya itu yaitu Quran yang azim, yang amat mulia dan yang amat besar, yang lemah segala orang yang fasih daripada melintangi akan dia. Ya Allah, adalah kitab-kitab yang terdahulu, kitab Zabur dan yang lagi, ada lagi kitab Zabur, Injil ada lagi asli, ada lagi asli, Taurat ada lagi asli Taurat. Yang melintangi akan dia dan putus asa segala orang yang mempunyai akal daripada mendatangkan dengan sesuatu yang seumpamanya Al-Quran pada awal mendatangkannya, sehingga putus asa. Cukup dia hendak mengumpamakan satu ayat barang yang lama. Ya ada orang dalam kitab itu mengadakan orang kafir tak menurut Al-Quran. Fil ma adraka ma fil. Ini yang orang menuruti surah Fil. Gajah, apa itu gajah? Khurtumut tawil, belalai yang panjang. Nah itu aja. Fil, gajah. Ma adraka ma fil, apa itu gajah? Khurtumut tawil, belalai yang panjang. Tadi ada maknanya. Misalkan gajah. Coba surah Fil, ulangan Allah. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nyaman di dalam nyaman. Coba orang manusia. Fil wa ma adraka mal fil khurtumun tawil. Bagus. Ada artinya. Gajah, apa itu gajah? Mempunyai belalai yang panjang. Apa kisaran gajah belalai? Lalu kata kawainya tumbuh dia memutar-mutar, lilih sudah mutar ada kawan. Umpamanya. Dan jikalau barang satu ayat sekalipun kata kawan, dan adalah di dalam Quran beberapa mukjizat. Mukjizat pula yang amat banyak. Di dalam Al-Quran itu banyak mukjizatnya juga. Ayat kursi, barang siapa membaca ayat kursi setelah setiap salat fardu baca ayat kursi, maka tidak ada halangannya bainahu wa baina jannati illa ayyamuta. Tidak ada halangannya antara dia dan antara surga itu kecuali mati. Masuk surganya. Membaca setiap kali setelah selesai salat fardu membaca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalangi masuk surga itu kecuali matinya. Hanya masuk surga. Setelah salat fardu baca ayat kursi. Ada lagi Fatihah, Al-Fatihah ma quri'at lahu. Bahwasanya Fatihah itu apa yang dinyatakan. Orang minta menyatakan supaya orang ini betul bacakan Fatihah. Nya ada mukjizatnya itu ada. Orang bahari itu pun lamari tak kunci pada orang lagi ujinya ada bacaan yang alam tarakai fa'ala rabbuka. Nah, imbah rakai kita buka.
Desa terbuka. Rakai itu desa apa? Rakai, alam tarakai ini rakai. Bapak buka, dibuka orang tak desa terbuka. Itu orang dari. Itu mukjizatnya. Maka setengah daripada mukjizat yang di dalam Quran itu ialah terlebih sangat banyak, sangat baik karangannya dan sangat berpatutan dan bertambatan dengan kelemahannya itu, dan terlebih sangat fasih perkataannya itu, dan terlebih balaghahnya, dan terlebih baik aturannya dan susunannya. Aku sebenarnya itu, dan tiada dapat menyerupai akan dia oleh segala perkataan yang bernazam. Nah, kayak apa aja nuruti kepada Allah. Dan tiada dapat menyerupa akan dia oleh segala perkataan yang nasar, yakni yang tiada nazam. Kadang yang menurutinya nang kayak apa aja kata-kata orang membahasa Arab nang ahli nang lihai dalam itu pada kawan Al-Quran susunannya. Mudah-mudahan berkat kita mengaji, berkat kita menuntut ilmu, para tamu sudah nih. Kita punya 3 lembar lagi. Nah, 3 lembar lagi. Apa nih kita nyambung di 3 lembar. Mudah-mudahan kita yang punya Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita, kiranya kita di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimasukkan Allah dalam surga di dunia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.